Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Nurstiati dengan NPM 1910303023 dari kelas IPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang rancangan media pembelajaran IPA yang telah saya buat. Tugas ini disusun untuk memenuhi mata kuliah media dan alat peraga IPA yang diampu oleh Bapak Eko Julianto, SPD, MPD. Adapun kompetensi dasar yang saya peroleh yakni sebagai berikut. Kompetensi dasar 3.4 menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. Kompetensi dasar 4.4 menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikator pembelajaran yang telah ditentukan berdasarkan kompetensi dasar yang diperoleh yakni sebagai berikut. Menyebutkan contoh gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, menyebutkan jenis-jenis muatan listrik, menjelaskan interaksi dua muatan listrik, menjelaskan fungsi dan prinsip kerja elektroskop, menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya kolom dua muatan listrik, menghitung besarnya gaya kolom dua muatan listrik, menghitung besar medan listrik, menjelaskan prinsip kerja baterai alternatif dari buah, mengidentifikasi jenis rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup, mengidentifikasi bagian sel saraf, menghitung beda potensial listrik, membedakan bahan konduktor, semikonduktor, dan isolator listrik, menghitung besar hambatan pada beberapa jenis bahan, menjelaskan tentang prinsip kelistrikan pada saraf manusia, menyebutkan hewan-hewan yang menghasilkan listrik. Adapun permasalahan yang dihadapi berdasarkan kompetensi dasar dan indikator pembelajaran yang diperoleh yakni sebagai berikut. Yang pertama, materi listrik statis yang bersifat kompleks sehingga dibutuhkan pemahaman yang menyeluruh bagi peserta didik untuk setiap indikator pembelajaran. Yang kedua, media pembelajaran yang beragam untuk mata pelajaran IPA di SMP yang mudah diakses oleh peserta didik, seperti buku, video, dan animasi. Untuk analisis kebutuhan berdasarkan permasalahan yang dihadapi yakni sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik membutuhkan media pembelajaran yang mampu mentransfer pesan dari materi konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari secara sederhana. Yang kedua, peserta didik membutuhkan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun solusi sementara yang dapat saya tawarkan sebagai calon pendidik di masa yang akan datang yakni sebagai berikut. Yang pertama, membuat kajian pustaka terkait materi listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membuat rancangan media pembelajaran terkait materi listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari berbasis IT yang bersifat sederhana dengan disesuaikan oleh kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, membuat desain media pembelajaran terkait materi listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari berbasis IT yang bersifat sederhana dengan disesuaikan oleh kebutuhan peserta didik. Yang keempat, melakukan eksekusi media pembelajaran terkait materi listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima yakni mempresentasikan media pembelajaran listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari kepada peserta didik. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai rancangan media pembelajaran IPA yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.